Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julianti Sitorus dengan NIM 2802603011 dan rekan saya Agus Sitorus dengan NIM 2802593692. Kami berasal dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul AI Power Test Automation Using Studio Assist for Intelligent Testing. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana teknologi artificial intelligence atau AI dapat membantu proses pengujian perangkat lunak menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat, serta bagaimana tools seperti Studio Assist dapat digunakan dalam praktik nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Agus. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, memahami bagaimana AI digunakan dengan test automation. Yang kedua, memahami alur kerja Studio Assist dalam membantu proses testing. Yang ketiga, mengetahui penerapan konsep Behavior Driven Development atau BDD dengan menggunakan bantuan AI. Yang keempat, meningkatkan efisiensi serta kualitas dalam proses pengujian perangkat lunak. Next. AI dalam pengujian adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk membantu dan melakukan otomatisasi proses pengujian perangkat lunak. AI berfungsi sebagai asisten pintar yang mampu membantu tim QA dalam membuat, mengelola, dan menjalankan test case secara lebih efisien. Salah satu keunggulan utama AI adalah kemampuannya untuk menghasilkan test case secara otomatis berdasarkan kebutuhan atau requirement system. Selain itu, AI juga dapat mengurangi pekerjaan manual yang berulang, sehingga tim QA dapat lebih fokus pada analisis dan peningkatan kualitas aplikasi. Dengan adanya AI, proses testing lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan manusia. Next. Studio Assist merupakan tools berbasis AI yang dirancang untuk membantu proses otomatisasi testing. Tools ini mampu menghasilkan berbagai komponen testing seperti feature file, test case, hingga step definition secara otomatis. Selain itu, Studio Assist juga membantu mempercepat proses pengembangan testing dengan mengurangi pekerjaan manual. Studio Assist terintegrasi dengan tools testing populer seperti Catalon, sehingga memudahkan implementasi dalam lingkungan yang kerja yang sudah ada. Next. Dalam implementasi AI Prompt Testing, terdapat beberapa teknologi yang digunakan. Yang pertama, shortcode seperti Git untuk mengelola code. Yang kedua, CI/CD, tools otomatisasi, proses build dan deployment. Yang ketiga, Cold Service untuk mendukung skalabilitas sistem. Selain itu, terdapat tools utama seperti Catalon Studio, Catalon Runtime Engine, dan Catalon Test Ops yang digunakan dalam proses testing dan monitoring. Next. Arsitektur AI dan terdiri dalam beberapa tahapan utama, dimulai dari analisis kebutuhan atau requirement analysis. Kemudian dilanjutkan pembuatan test case secara otomatis. Selain itu, dilakukan eksekusi testing diikuti dengan validasi hasil. Selanjutnya, hasil testing dianalisis untuk menemukan potensi kesalahan. Yang terakhir, dilakukan optimasi untuk meningkatkan kualitas testing di masa mendatang. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya, Julianti. Baik, saya akan menjelaskan dari dampak dari sisi bisnis. Dari sisi bisnis, AI testing memberikan dampak yang signifikan. Proses rilis menjadi lebih cepat, kualitas software meningkat, serta mendukung implementasi CI/CD. Selain itu, sistem menjadi lebih scalable untuk menangani kebutuhan testing yang semakin kompleks. Eh, untuk benefitnya sendiri, penggunaan AI dalam QA memberikan berbagai manfaat. Di antaranya adalah mempercepat pembuatan test case, mengurangi pekerjaan manual, meningkatkan akurasi, serta meningkatkan produktivitas tim. Dengan demikian, QA tidak hanya berfokus pada testing, tetapi juga pada analisis kualitas sistem secara keseluruhan. Untuk workflow-nya sendiri,
eh Workflow-nya yaitu dimulai dari mengaktifkan agent AI, kemudian sistem mengambil requirement dari tools seperti Jira. Setelah itu, AI akan menghasilkan feature file berdasarkan requirement tersebut. Selanjutnya, AI juga akan membuat test case dengan step definition secara otomatis. Terakhir, semua komponen tersebut digabungkan menjadi BDD test yang siap dijalankan. Selanjutnya, saya akan mendemo bagaimana cara menggunakannya pada katalog. Pertama-tama, saya akan menunjukkan bagaimana menghubungkannya ke agent. Kita dapat memilih dari menu Windows, kemudian submenu Catalan Studio Preference. Di sini, kita dapat memilih AI Configuration. Di sini kita dapat memilih kemana dikonfigurasi AI-nya. Di sini saya pilih pada personal Gemini, di mana kita tinggal mengisi API key-nya. Selanjutnya, untuk menghubungkan ke Jira, di sini kita dapat memilih dari Catalan True Platform, kemudian eh, tes manajemen, lalu hubungkan ke Jira. Pada proyek kali ini, saya sudah menghubungkannya ke Jira, lalu mendapatkan requirement yang saya butuhkan. Selanjutnya, untuk filenya tersendiri, di Catalan ini ada file utama, yaitu test case. Di mana test case ini berisi test case yang berisi script yang ingin kita jalankan. Selanjutnya ada object repository untuk mengisi eh, untuk mengisi file-file untuk mengisi aset-aset yang kita butuhkan pada test case kali ini. Selanjutnya ada test suite, di mana test suite ini akan menjalankan script yang akan kita run secara menyeluruh atau sebagian. Dan yang terakhir ada data files yang berisi tentang data-data yang bisa kita butuhkan pada tes-tes script kali ini. Selanjutnya, untuk fitur pada agent itu sendiri, ada dua fitur, yaitu explain code dan generate code. Saya akan mendemonya mulai dari explain code-nya, di mana kita tinggal memilih code yang ingin kita explain sebelumnya. Contohnya ini, eh, pada project sebelumnya kita sudah ada requirement yang dibuat orang lain. Jadi kita tidak mengerti nih apa code-nya yang dibuat oleh mereka. Jadi kita tinggal memilih code yang ingin kita explain, yang kita butuh penjelasan, lalu kita klik kanan, lalu pilih Catalan AI Assistant, lalu explain code. Di sini Catalan AI Assistant sendiri akan mengenerate apa tujuan dari code tersebut. Contohnya seperti ini. Selain mengexplain code, bisa kita gunakan untuk mengenerate code tersebut. Di sini saya sudah menambahkan requirement yang ingin saya generate code-nya. Kita tinggal memilih code yang ingin kita generate, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih Catalan AI Assistant, lalu generate code. Di sini, eh, asisten sendiri akan mengenerate code sesuai dengan yang kita pilih tadi. Nah, di sini ini adalah hasil dari generate dari code yang telah dijelaskan di atas, beserta penjelasan penggunaannya juga. Selanjutnya, kita juga dapat mengenerate code dari test case test case yang lain. Jadi kita tidak perlu menulis script yang berulang-ulang. Contohnya
Contohnya sebagai berikut. Jadi jika kita membutuhkan script ini, kita tinggal mengenerate code-nya saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk menjalankan test case-nya sendiri, kita dapat menjalankan satu persatu test case-nya atau secara keseluruhan melalui test suite tadi. Contohnya ini jika saya ingin menjalankan test case-nya. Nah, ini akan membuka eh, web yang akan kita tes, yaitu untuk membuat appointment pada healthcare service. Nah, otomatis akan terclose sendiri. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari case ini yaitu AI memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas tes automation. Studio ASIS sendiri dapat membantu menyederhanakan proses testing, khususnya dalam pendekatan BDD. Dengan bantuan AI, peran QM menjadi lebih strategis dan berfokus meningkatkan kualitas software secara menyeluruh. Berikut merupakan referensi yang kami ambil untuk menyusun case ini. Sekian dan terima kasih hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.